Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Apriani, NPM 1970651662. Saya dari Sistem Informasi FTKI Universitas Nasional. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership ruangan L01, yang mana saya akan menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembang dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Di dalam era Society 5.0 terdapat beberapa aspek yang memiliki potensi terhadap bagian-bagian pendukung. Yang pertama yaitu ada aspek kognitif. Semua aktivitas yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Di dalam kognitif terdapat unsur. Yang pertama yaitu ada critical thinking, yaitu kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan masalah. Atau arti berpikir kritis, yaitu untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam mencari solusi dalam masalah. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan pemikiran yang positif untuk menyelesaikan permasalahan, lakukan analisis dan evaluasi hasilnya, barulah membuat keputusan akhir. Contohnya yaitu mengidentifikasi isu sentral atau masalah. Selanjutnya yaitu ada planning and ways of working, yaitu artinya perencanaan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan, fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Setelah perencanaan adalah cara bagaimana organisasi itu bergerak ke depannya, tindakan yang akan dilakukan. Contohnya itu perusahaan A menggunakan metode agil dalam membuat sistem pengontrolan data. Selanjutnya ada communication, proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga yang di luar perencanaan namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Contohnya, penyampaian informasi rancangan produk saat rapat. Selanjutnya itu ada mental flexibility, kemampuan seseorang untuk merekonstruksi pengetahuan seseorang secara spontan. Dalam banyak hal seperti respon spontan terhadap tuntutan situasi yang selalu berubah secara radikal. Contohnya itu ketika anak mempelajari suatu teknik baru, misalnya berenang, ia sudah mampu berenang dengan gaya A, namun ia diajarkan berenang dengan gaya B. Anak dengan pemikiran fleksibel akan membantu mereka bahwa cara atau metode baru bisa saja berhasil jika ia mau untuk mencobanya. Selanjutnya itu ada aspek interpersonal, yaitu kemampuan beserta kecakapan yang mendukung hubungan antara individu dengan individu lainnya. Unsur-unsur yang dimiliki aspek interpersonal yaitu yang pertama adalah mobilizing system, yaitu pengarahan penyusunan pada poin sistem yang digunakan. Contohnya yaitu penyusunan role model data administrasi menggunakan metode waterfall. Selanjutnya itu developing relationship, yaitu skill dalam hubungan pengembang dalam merancang dan menjalankan sistem untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Contohnya itu direktur A bekerja sama dengan direktur B.
untuk tujuan tertentu. Yang C yaitu ada teamwork effectiveness, yaitu tim atau kelompok kerja dalam organisasi. Selalu menarik untuk dicari, utamanya soal efektivitasnya. Kerja tim yang efektif adalah dambaan bagi setiap organisasi. Sebab kerja tim sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Contohnya, divisi marketing bekerja sama dalam meningkatkan pemasaran produk kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada aspek self-leadership. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk mempengaruhi perasaan, pemikiran, dan tindakan diri sendiri hingga mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Unsur yang dimiliki aspek self-leadership yang pertama adalah self-awareness and self-management. Keadaan atau proses fokus pada diri sendiri dan mengelola manajemen secara mandiri. Contohnya adalah pengelolaan keuangan untuk berputar mengelola bisnis di suatu perusahaan. Yang B adalah entrepreneurship, proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain, serta memenangkan persaingan. Contohnya yaitu wirausaha dengan modal kecil dan untung besar dapat kamu coba adalah marketing, rumah makan atau dropship, desain grafis, dan percetakan. Selanjutnya ada goals achievement, yaitu menciptakan kerangka mental yang digunakan seseorang untuk menghadapi situasi berprestasi. Interpretasi dan pola respon khusus yang menonjol keluar saat individu dihadapkan pada situasi yang menantang. Individu dengan performance goal orientation melihat tantangan ini sebagai ancaman karena beberapa resiko dari kegagalan yang tidak akan mampu mereka hadapi. Pada situasi yang menantang, mereka akan cenderung menunjukkan respon yang maladaptif. Pada situasi ini, mereka akan cenderung menarik diri dari tugas. Contohnya itu penjual tahu goreng memakai aplikasi online dalam pengembangan bisnisnya di masa pandemi COVID-19. Yang keempat yaitu ada aspek digital. Teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, penghasilan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi, yaitu positif dan negatif. Kondisi positif akan diwakili atau dinyatakan dengan angka 1 dan negatif akan diwakili dengan angka 0. Unsur yang terkandung dalam digital yaitu yang pertama adalah digital fluency and citizenship, yaitu kemampuan menggunakan, menemukan, dan memperbaiki sistem dalam teknologi, terutama digital dalam proses bisnis digunakan untuk memberikan informasi produk dan melalui aplikasi digital digunakan untuk order produk. Digital dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum yang luas. Contohnya adalah penggunaan dan memberikan informasi di GoFood ataupun di Google. Selanjutnya adalah software use and development. Merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijadikan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Contohnya, yaitu membuat data pesanan dalam perangkat lunak berbentuk aplikasi order yang dirancang dengan kode program dalam komputer. Yang C adalah understanding digital system. Istilah yang mengacu pada elemen-elemen seperti hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan networking, yaitu berupa jaringan, serta penggunaannya yang mengerti akan data literasi, sistem keamanan data, dan pengamanan program agar tidak error saat digunakan. Contoh yaitu programmer memberikan pemakaian keamanan berupa kunci dalam pola yang berbentuk sidik jari pada smartphone. Kesimpulannya yaitu di dalam bisnis terdapat struktur yang tepat untuk membangun tujuan secara maksimal. Secara teknis, kinerja sangat dibutuhkan dalam pengembangan produk. Di dalam pengembangan itu juga terdapat pemikiran, gagasan, ide yang kritis terhadap proses dan pengembangan produk. Pemikiran kritis ini dapat mempengaruhi setiap interpersonal di dalamnya. Hubungan antara individu dengan individu lain, bekerja sama dengan saling support tanpa adanya miskomunikasi. Self-leadership.
Seorang yang tegas dalam memimpin, bersikap tegas terhadap suatu kondisi, dan memiliki solusi terhadap masa yang akan datang. Teknologi dibutuhkan untuk memperluas dan memudahkan dalam menjalankan produk di masa saat ini, yaitu di masa COVID-19, yang mana kemungkinan teknologi lebih berperan dalam sebuah menjalankan produk di masyarakat luas. Contoh kompetensi utama karir profesional di bidang developer di era 5.0 yang pertama adalah web developer. Untuk memasarkan produknya, sebuah perusahaan tentu harus memanfaatkan segala hal, termasuk ranah digital untuk memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran. Setiap perusahaan butuh alamat daring berupa website untuk menjangkau konsumen lebih besar. Untuk itu, peran web developer tentu harus menjadi pertimbangan di era digital ini. Karena saat perusahaan memutuskan menggunakan website, tentu ada bahasa pemrograman yang hanya bisa dilakukan web developer. Nah, jika ingin menjadi web developer, harus menjadi front-end, back-end, developer, HTML, dan CSS. Kedua, yaitu ada app developer. Setiap perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dengan cara digital haruslah terus berinovasi. Salah satunya menyediakan aplikasi di smartphone. Sekarang cara ini banyak dilakukan pelaku usaha untuk menyasar konsumen. Jika ingin menjadi aplikasi developer, maka kamu harus memiliki kemampuan algoritma dan logika pemrograman. Selanjutnya yaitu ada SEO atau Search Engine Optimization. Jika web sudah dimiliki perusahaan, maka akan sebuah web bisa semakin luas jangkauannya perlu SEO spesialis. Tugasnya bertanggung jawab pada update hal adapun yang berkaitan dengan perkembangan informasi mengenai algoritma Google. Tentu, pekerjaan ini harus terus diperbaharui mengikuti eranya. Posisi ini juga bertugas mengoptimalkan website sehingga mampu berada di posisi teratas halaman pertama di Google. Keempat, yaitu ada konten kreator. Mengandalkan kreativitas, seorang konten kreator harus membuat konten. Iklan yang bisa menarik perhatian siapapun, termasuk jika seorang konten kreator di record perusahaan, maka tugasnya membuat calon pembeli tertarik dengan produk yang ditawarkan. Baik, ini adalah tadi penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.